Tapi sebelum kita ibadah Kak Sore pengen perkenalkan dulu kakak kita yang baru gitu. Hai, shalom. Namanya siapa Kak? Nama kakak Yuli Putamawati, biasa dipanggil Kak Yuli. Yeay. Kali ini kita kenal sama Kak Yuli ya. Nah, tapi jangan lupa kita mau datang sama Tuhan, kita mau puji Tuhan, tapi semuanya pakai berdiri dulu. Last time, let's go. Siap? Yes, yes.
ambil sikap yang terbaik lagi ya. Tolong siapkan hati kita firman Tuhan. Selamat hari Natal dan tahun baru. Halo, shalom teman-teman semuanya. Wow, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kalian tambah sehat, tambah sukacita, tambah diberkati oleh Tuhan. Wah, tidak terasa ternyata kita sekarang sudah memasuki tahun yang baru. Tahun berapa? 2022. Wah, luar biasa ya. Bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, teman-teman semua, kalau di tahun yang lalu Tuhan itu sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Di tahun yang baru ini tentunya kita semuanya juga ingin ya semakin disayang dan diberkati Tuhan. Siapa yang mau lebih lagi dicintai sama Tuhan? Ya, oke. Semuanya mau disayang dan diberkati Tuhan. Nah, kalau gitu teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, bulan kemarin, bulan apa? Desember. Kita semuanya sudah merayakan perayaan Natal. Kalian seneng kan? Seneng karena apa? Tentu saja bukan karena baju kalian yang baru. Bukan karena sepatu kalian yang baru, bukan karena hadiah-hadiah yang kalian dapatkan, ataupun alat-alat permainan kalian yang baru,
Tetapi yang terutama yang kalian dapatkan adalah kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, dia penyelamat hidup kita. Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati, dia mau datang ke dunia. Dia lahir sebagai seorang bayi Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menyelamatkan Bu Reni, menyelamatkan teman-teman semuanya. Wah, karya Tuhan itu besar, kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk mengalahkan kutuk dosa. Tuhan Yesus mengundang kita semua. Kita nih semua yang dicintai Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kalian percaya kepada Tuhan Yesus, kalian akan mendapatkan jaminan keselamatan. Wah, seneng ya. Nanti semuanya nih yang percaya pada Tuhan Yesus akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan seneng dulu. Kenapa? Karena keselamatan kekal itu nanti kita dapatkan saat kita ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, gimana caranya ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Yaitu saat kita dipanggil Tuhan. Nah, gimana ini sekarang? Kan sekarang kita masih tinggal di dalam dunia. Nah, kalau kita masih di dalam dunia, kan berarti kita tidak ketemu dulu sama Tuhan Yesus. Berarti kita belum dapatkan keselamatan sejati itu ya teman-teman. Iya, betul sekali. Nah, sekarang justru saat kita masih hidup di dalam dunia ini, saatnya kita mengalami proses bersama Tuhan untuk menuju pada ke dalam kekudusannya. Nah, seperti di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayatnya 15 sampai 16. Apa kata firman Tuhan? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku di sini bukan Bu Reni loh ya. Aku di sini adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kudus adanya. Nah teman-teman, lalu bagaimana cara kita untuk dapat hidup kudus? Yang pertama, nih dasarnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Nah teman-teman, dasar dari kebenaran adalah Alkitab. Untuk teman-teman tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, ini benar, dasarnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Nah teman-teman, bagaimana teman-teman itu tahu apakah ini sesuai dengan firman atau belum? Kalian harus rajin baca Alkitab setiap hari. Nah, ada lagunya loh ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, diingat-ingat selalu itu lagunya ya. Itu adalah dasar yang benar, yaitu harus sesuai dengan firman Tuhan, bukan kata orang, bukan kata mbah, bukan kata tetangga ya, bukan kata teman-teman juga. Yang kedua, kita harus belajar untuk mentaati perintah dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu mentaati perintah Allah.
Apa yang benar diikuti, dan apa yang jahat, apa yang tidak sesuai dengan kitab suci tidak boleh kita ikuti. Nah, kalau teman-teman ingat di perjanjian lama ya, ada 10 hukum Tuhan. Nah, di situ diatur bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Wah, masih ingat ya salah satunya tuh. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Wah, maksudnya apa? Tuhan itu tidak mau dibanding-bandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Tuhan bukan Allah yang ada di atas gunung, bukan di atas pohon besar. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah sang pencipta dunia dan segala isinya. Jadi jangan dibanding-bandingkan ya dengan apa kata orang tua, apa kata orang pinter. Nah, Tuhan juga tidak mau kalau kita itu buat kayak patung dari batu, patung dari kayu, kemudian kita letakkan di pojok rumah kita, kemudian kita sembah-sembah gini. No, tidak boleh. Tuhan tidak mau itu, ya. Dan juga kalau kita menyebut nama Tuhan, itu harus dari dasar hati. Tidak asal ngomong Tuhan, Tuhan, tapi hanya di mulut kok, tidak boleh ya. Kita kalau menyebut nama Tuhan harus dengan cara yang benar, tidak boleh sembarangan. Nah, buat kalian juga diingatkan, kalau hari Sabat kita harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat itu yang kita kenal dengan hari Minggu ya teman-teman. Walaupun saat ini kalian sekolah minggunya secara online, itu harus kalian tetap rajin untuk ikuti ibadah. Kalau ibadah dengan sikap yang baik ya, nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil makan, apalagi sambil mainan, nggak asik itu ya, Tuhan nggak suka. Nah, Tuhan juga ingatkan kalau hubungan kita dengan manusia, Tuhan ingin kita diberkati Tuhan dengan orang tua, ada ayah, ada ibu, itu harus kita hormati. Dengan sesama harus sayang, tidak boleh membunuh. Wah, membunuh bukan berarti pakai pisau dibunuh gitu, enggak, atau diinjak, bukan seperti itu, bukan seperti semut ya teman-teman. Tapi kalau kalian misalnya bicara sama teman-teman terus ngomongnya itu menyakitkan hati teman, menyinggung perasaan teman, nah itu bisa membunuh luka hatinya ya, membunuh perasaannya, membuat teman jadi mundur pada Tuhan gara-gara omongan kita, gara-gara kata-kata kita yang tidak baik. Itu juga tidak mau Tuhan. Nah, juga tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, ambil sesuatu yang bukan miliknya. Aku mau sih, aku pingin sih, aku ambil aja. Tidak boleh ya, tidak boleh lakukan itu. Hati-hati, mulut kita tidak boleh berkata dusta, tidak boleh bohong ya. Kemudian kita juga tidak boleh mengingini apa yang bukan menjadi milik orang lain, tidak boleh mengingini rumah orang lain, tidak boleh mengingini hamba orang lain, nah, ataupun ternak, lembu, sapi dan sebagainya. Nah, sekarang yang ketiga, kita harus berusaha untuk menjaga kekudusan hidup dengan cara menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus itu penuh kasih loh. Selama hidupnya dia selalu memberikan hidupnya untuk orang lain. Kalau melihat orang yang kekurangan, dia akan memberi. Kalau melihat orang yang sakit, Tuhan akan menolong dengan kesembuhan. Siapapun yang datang pada Tuhan dalam masalah apapun pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus walaupun baik kadang suka dihina orang, kadang suka dimarah-marahin orang, tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus tetap sabar, tetap mengasihi semua kesalahan orang lain. Nah,
Tuhan Yesus tidak suka menyimpan kesalahan juga orang lain. Misalnya Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus tidak bilang gini, awas nanti tak balas, tidak seperti itu namanya tidak kasih, tapi suka mengampuni, suka memaafkan, ya. Dan juga Tuhan Yesus itu murah hati, suka memberi. Nah, waktu peristiwa kekurangan air anggur, waktu pesta di Kana, Tuhan Yesus memberikan suatu mujizat. Nah, itu. Nah, di samping itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Persembahan kita. Persembahan kita kepada Tuhan harus kita berikan yang terbaik. Kalau teman-teman datang beribadah sekolah minggu, kalian memberikan persembahan. Persembahan ini harus kalian berikan secara tulus, ikhlas. Tidak usah melihat, punya temanku berapa ya persembahannya. Tidak boleh lihat seperti itu. Apapun yang kita berikan waktu kita memberikan persembahan itu harus dari dasar hati. Tidak boleh melihat sebelahnya, tidak boleh melihat temannya, ya, harus dengan ketulusan, ya. Nah, bukan hanya seperti itu aja, persembahan bukan hanya berupa materi, bukan berupa uang atau hasil lembu, hasil ternak ataupun hasil kebun kita, bukan hanya itu, tetapi persembahan yang sejati adalah hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk disalib, menggantikan kita. Dia turun dalam maut, lembah maut. Tapi tidak sampai di situ, Tuhan Yesus bangkit kembali dan dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Nah, kita pun kalau memberikan hidup kita, berarti teman-teman siap dipakai untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Kalau kita punya suara yang bagus, suara kita untuk memuji Tuhan. Kita pintar main musik, ya. Nah, kepandaian kita juga untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, apapun yang ada dalam diri kalian yang terbaik berikan kepada Tuhan, ya. Lakukan itu. Bu Reni juga akan berusaha terus hidup benar di hadapan Tuhan seperti teman-teman semua. Oke, kita mau berdoa dulu, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu saat ini. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk setiap karyamu yang indah dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh belajar bersama Engkau. Engkau sudah memilih kami, Engkau Tuhan sudah menjamin kehidupan kami, dan kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak pilihan-Mu. Hidup kami dipulihkan dan kami rindu untuk menjaga kekudusan hidup kami, dan kami berikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati, sucikan, kuduskan kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi sinar, boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah.